Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita kiat-kiat. Kiat-kiat dalam meredam amarah ada 5 paling tidak. Yang pertama, membaca ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Setiap marah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau astaghfirullah, ta'awudz. Jangan diikutkan emosi marah itu. Ini yang pertama ya. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Datang godaan syaitan, berlindung kepada Allah. Dan di antara godaan syaitan membuat kita ini mengikuti hawa nafsu. Marah. Ini nggak boleh nih. Sifat amarah ini sifat buruk. Sifat buruk. Coba dipraktekkan tuh. Sedang kesal-kesal nih sama suami misalnya, a'udzubillah atau a'udzubillahi minasyaiton, tahan. Karena orang yang menahan amarah di situ adalah ibadah. Dan ini berkaitan dengan ibadah hati seseorang. Orang kalau hatinya biasa tulus, biasa memaafkan, biasa bersabar, maka menahan amarah ini mudah bagi dia. Mudah bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu diam. Diam aja. Ada orang kalau sudah marah dia tahu dirinya akan ngomong macam-macam. Kita harus lihat diri kita, Bu. Saya ini Ustadz kalau udah marah gak terkontrol. Maka jawaban Nabi, kalau orang yang seperti ini langsung diam. Atau pergi ke tempat yang sendirian langsung diam. Daripada kita ngomong yang gak jelas. Diam, Bu. Nabi SAW mengatakan, wa idza ghadaba ahadukum falyaskut. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Misalnya seorang suami, dia lihat ada perilaku istrinya yang dia tidak suka. Tapi kalau dia ngomong, dia emosi, maka dia diam aja dulu. Berusaha dia untuk diam dan menahan diri. Ini kalau kita tidak sudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton, masih marah kita, maka sikap yang kedua adalah diam. Diam aja. Ada orang mancing, diam aja, tahan. Karena biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang sedang marah, kita ladeni, kita sambut amarahnya, kita lawan lagi, itu nggak akan berhenti orang marah. Maka sifat Nabi SAW, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau seandainya ya Muhammad, mereka itu orang-orang yang tidak tahu mencela dirimu, maka katakan salamah. Biarkan mereka. Keselamatan untuk dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Biarkan aja. Kalau ada orang yang sedang mencaci maki kita dan seterusnya. Baik, kemudian yang ketiga, berganti posisi. Ya. Ini perlu diperhatikan. Dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Kalau salah seorang di antara kalian sedang marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah segera. Lagi berdiri nunjuk-nunjuk orang, duduk langsung. Itu hilang amarah kita, Bu. Duduk. Kata Rasul, fa in zahaba anhul ghadab wa illa falyataji. Kalau dia duduk belum hilang marahnya, baring. Subhanallah. Pernah praktikkan hadis ini, Bu? Sedang berantem sama suami, kau diam. Gak bisa diam lagi, duduk. Gak bisa hilang amarah kita, baring sudah. Tidur udah, Bu, tidur. Biarkan suami lempar piring, biarkan sudah. Ini cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, yang keempat, mengambil air wudhu. Ini yang paling juga bermanfaat kalau kita sedang marah. Kata Rasulullah SAW, innal ghadab minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa min nar.
Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tadfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya amarah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api, dan api itu akan padam dengan air. Maka kalau kalian sedang marah, maka berwuduklah dengan air. Air. Ini cara kita menghilangkan marah, wuduk dengan air. Sedang emosi, marah, ambil air wuduk. Itu insya Allah hilang emosi kita. Belum hilang juga emosi, ambil air wuduk lagi. Sampai hilang bara api di kepala itu. Sampai hilang benar-benar sifat amarah itu. Baik, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, mengingat wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan janji beliau kepada orang yang menahan amarah. Ingat keutamaannya. Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun an yunaffidhuh da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyaru minal huri ma sya'a. Barang siapa menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, mampu diluapkan, akan Allah memanggilnya di hadapan para makhluk di hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang dia inginkan. Misalnya Bang Dedi kalau marah nih, ingat nih, bidadari surga, ya kan? Atau kita ini laki-laki kalau marah, Pak, ingat nih dengan hadis ini. Kalau ada seorang laki-laki dia menahan amarahnya, yang seharusnya dia bisa luapkan, Allah akan ganti dengan kenikmatan di surga. Ibu-ibu juga sama gitu ya. Laki-laki dan perempuan punya keutamaan yang sama. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkannya. Jadi orang yang menahan amarah, ketika dia mampu meluapkannya, akan mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.